Bismillahirrahmanirrahim. Faqdul ma'i. Al-faqdu al-adamu. Wal ma'na annal awwala min asbabit tayammumi faqdul ma'i hasan. Fayatamammamal muhdasi wal junubi in tayaqqanahu walau bi khairi adlin inda ramliyi khilafan libni hajarin. Faqdul ma'i. Ketiadaan air. Penyebab yang pertama diperbolehkannya untuk kita bertayamum itu adalah ketiadaan air. Al-faqdu al-adamu. Kalimat al-faqdu artinya al-adamu, tidak ada, kosong. Wal makna dan penjelasannya annal awwala, bahwasanya yang pertama min asbabit tayammumi, dari sebab-sebab tayammum, faqdul ma'i hasan, ketiadaan air yang jelas, benar-benar enggak ada air. Fayatayammamal muhdasi, maka bertayamumlah orang yang memiliki hadas. Baikkah ini dari hadas kecil pengganti wudhu, wal junubi, dan orang yang junub berarti dia memiliki hadas besar. In tayaqqanahu, jika keduanya yakin, yaitu orang yang berhadas dan orang yang junub itu yakin. Walau bi khairi adlin, meski dengan sesuatu yang mirip. Inda Romli, menurut pendapat Imam Romli, khilafan, berbeda pendapat libni Hajarin, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi kita kenali penyebab-penyebabnya untuk bahwasanya diperbolehkannya tayamum. Yang pertama itu adalah faqdul ma', karena ketiadaan air. Pada pelajaran kemarin sudah diberitahu secara singkat apa saja penyebab tayamum, apa saja penyebab diperbolehkannya untuk bertayamum, baik itu ketiadaan air atau dikarenakan takut untuk mencari airnya, atau karena sakit, atau dikarenakan ada yang menghalangi dalam dirinya di anggota wudhu atau anggota mandi, seperti perban atau yang karena lukanya. Jadi jika yang pertama itu adalah ketiadaan air penyebab tayamum, bagi si orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar ini yakin betul tidak ada air, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Ini penyebab yang pertama. Di penyebab yang pertama diperbolehkannya tayamum adalah karena tidak ada air. Fa'il zonna, jika keduanya merasa, siapa tuh keduanya? Orang yang berhadas kecil dan orang yang junub itu merasa wujudul ma'i, adanya air. Au syakkan fihi, atau ragu akan adanya air. Jangan-jangan ada nih, gitu kan. Au tawahhamahu, atau keduanya menyangka kayaknya di sana ada deh, kayaknya, atau gini deh gitu ya. Jadi masih cari cara buat untuk supaya ada itu airnya. Wajib alaihima, wajib pada keduanya, at-talaba, mencari, likulli tayammumin, pada setiap tayamum. Jadi setiap kali dia mau
melakukan sholat, dia mau bertayamum, karena dia menyangka kayaknya ada deh air, emang di rumah dia sih nggak ada air. Fil waktu pada waktunya. Bi an yaftasha fil manzili. Dengan menggantikan yang ada pada rumah, yang ada di rumahnya. Coba mau cari dulu. Kali aja nih mesinnya yang rusak kita nyalain. Atau mesinnya diangkat kita timba kalau punya sumur. Gitu ya. Wa inda rifqati, coba pada kawan. Al-mansubiyina lil manzili. Kerabat yang dekat rumah. Cari dulu deh nih ke saudara-saudara kita. Datan yang biasa, emang kita biasa tahu di dia airnya banyak, sumurnya atau mesinnya bagus walaupun di rumah kita nggak ada. In jawaza, jika dibolehkan, wujudu ma'in indahum. Siapa tahu dikasih wujudu ma'in indahum, adanya air pada mereka. Adanya air di kawan, tanya dulu di kerabat, tetangga dekat. Jika dibolehkan, diizinkan untuk memakai air atau menggunakan air. Wabazlihim iyahu, dan memberikan kepadanya. Lahuma, keduanya. Siapa tuh? Orang yang berhadas dan orang yang junub. Jadi kalau emang ada air dikasih, ada air tapi nggak dikasih, jangan. Gitu ya. Sumayan zuro, kemudian usahanya ngapain lagi nih? Kemudian ia melihat hawalihima, di sekelilingnya, di sekeliling keduanya tuh. Di sekeliling orang yang berhadas dan orang yang junub. Dia lihat dulu, cari dulu. Minal jihatil arba'i, dari 4 arah. Dari bagian depan rumahnya dicari ke sono, ke tetangga-tetangga, nggak ada. Belakangnya terus cari, nggak ada. Tetangga bagian kanan, nggak ada. Tetangga bagian kiri, nggak ada. In kana bimustawin, jika keduanya bertempat tinggal. Dia memang orang situ, orang asli. Cari dulu air. Bukan nggak ada air tuh hanya di rumah saja. Bisa jadi saudara punya air, kerabat punya air, teman punya air, tetangga punya air. Mencari airnya di 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Fa ini taja, jika keduanya membutuhkan. Si orang yang berhadas kecil dan orang yang junub tuh benar-benar butuh untuk mencari air. Taroddada, tapi dia ragu-ragu nih. Juga manusia. Tersangkain dia kayaknya ada air, ntar enggak. Terjadi nggak ya nyari air? Ragu lagi, jangan-jangan dia juga sama kering juga, umpamanya gitu ya. Apalagi yang diragukan olehnya? Qadra haddil ghausi, ukuran jarak pencarian air. Jauh nggak nih kita nih? Sampai kapan nih kita nyari air? Sejauh mana nih kita nih batasnya nyari air? Wa huwa salasumi'ati ziro'in, yaitu 300 lengan. Lengan kita begini 300. Kalau segininya 1 meter, berarti sampai jarak di 300 meter untuk mencari air tersebut. Wa in tayaqqana, jika keduanya yakin. Sejauh mana 300 meter? Kan ke tetangga beda RT situ ya. Yakin dah dia punya di kayaknya. Wa in tayaqqana, jika keduanya yakin, si orang yang berhadas dan orang yang junub itu wujuduhu, adanya air. Fa in kana bihaddil qurbi,
Jika ada yang jarak dekat, kalau ada yang dekat kenapa harus nyari yang jauh umpamanya. Wa huwa milun 1 mil. Wa nisfin dan setengah mil. Tis'atu alafin yaitu 9.000 ziroin lengan. Tapi kalau yakin sih, ini udah lewat 300 meter. Udah lewat 300 lengan. Kita kalikan 3 deh. Kayaknya di sono ada deh. Di Al-Falah nih kalau dari sini. Di Al-Falah nih di RW 2 kayaknya ada dia air nih. Dia sih orang tadinya dia tuh ngebornya dalam atau orangnya mesinnya bagus-bagus nih. Coba kita yakin deh nih. Tuh, jaraknya sampai 3 kali lipat dari yang tadi kita sudah cari. Yakin nih yang berhadas ataupun yang berjunub. Wajaba alaihima, maka wajib pada keduanya tolabahu mencari air. Jadi jangan ketiadaan air, jangan ketiadaan air di rumah kita aja. Cari di rumah tetangga kalau emang diperbolehkan. Beda halnya kalau kita sedang di pesawat, emang nggak ada air. Ada air cuma sangat sedikit yang menggunakannya ratusan orang. Mau nyari kemana? Itu mah bener-bener nggak bisa dicari. Darurat namanya. Wa in kana fauqahu. Meskipun lebih di atasnya. Atau lebih jauh. Dari 9.000 ziro. Dari 9.000 meter lebih jauh nih. Wa huwal musamma. Dan itu dinamai bihaddil bu'di, batas jarak yang jauh. Oh, udah jauh banget, sampai harus keluar kota mencari air, keburu waktu sholatnya juga habis. Lam yajibu, maka hukumnya tidak wajib lagi mencari air. Wal marodi, wa'lam ya. Wa'lam dan ketahuilah. Annahu la yajibut talab, bahwa tidak wajib mencari air. Lakon secara benar. Illa bisyartil amni, kecuali dengan syarat keamanan. Insyaallah. Illa bisyartil amni, kecuali dengan syarat keamanan ala nafsi, pada dirinya, wal a'dha'i dan anggota tubuhnya, wal mali dan hartanya. Jadi tidak wajib mencari air kecuali ketika ia sedang mencarinya tersebut dalam keamanan. Aman buat dirinya, aman buat anggota badannya, nggak ada sesuatu yang ditakutkan, aman juga buat hartanya, dia tinggal mencari air, harta yang ditinggal aman, tuh harta yang dibawa aman. Kalau nggak aman, nggak wajib nyari airnya. Jadi diperbolehkan untuk tayamum. Wal ikhtisasil muhtaramati, dan kekhususan yang dimuliakan. Walau li ghairihi, meskipun pada lainnya. Wal inqita'i, dan putus. Anir rifqati, dari kawan. Dan begitu juga kalau dengan sebab kita minta air untuk bersuci akan jadi permusuhan pada teman kita gitu ya. Karena nggak bolehnya itu juga nggak wajib untuk mencari air putus, artinya begitu pula ada si air di kawan, cuman kalau kita minta tuh airnya jadi permusuhan, dengan nggak usah. In lam yastawhasya, jika tidak ada rasa takut, wa khurujil waqti, dan keluar waktu sholat. Masih bisa mencari air nih, kalau jaraknya terlalu jauh kan sampai keluar waktu sholat, percuma nyari air.
Atau rasa takutnya seperti apa? Rasa takutnya dia mau mencari air tapi ada hal-hal yang membuat ia nantinya bahaya dalam jiwanya, anggotanya atau hartanya, itu juga tidak wajib. Naam, iya. In tayaqqana, jika keduanya yakin bi wujudal ma'a, adanya air, bihaddil ghausi, dengan jarak tempuh, awil qurbi, atau dekat, lam yushtaratul amn, tidak disyaratkan keamanan. Karena nyari airnya cuma di tetangga sebelah. Itu nggak disyaratkan tentang keamanannya, insya Allah selamat deh gitu ya. Alal ikhtisasi, pada hal yang dikhususkan. Wala alal mali, dan tidak menggunakan harta. Jadi ada sih air tapi harus bayar. Alladzi yajibu badlahu, yang wajib memberikan lima tuhri, untuk air suci. Jadi dia ada sih air tapi disuruh bayar. Yang disyaratkan dibolehkan tayamum yang nggak pakai beli. Gitu. Kalau pakai beli mah namanya ada air tapi harus beli, berarti dianggaplah itu nggak termasuk, jadi tetap nggak ada air. Jadi bolehnya diberi air yang tidak sampai kita harus samanan memberikan harga wa ujrotan, dan ongkos. Contohnya umpamanya kita nih semua nggak ada air, sekelurahan nggak ada air, tapi ada tuh yang jual air isi ulang. Nah, gimana tuh? Apakah boleh kita bertayamum atau tidak? Sedangkan di tetangga kita ada air isi ulang. Nah, itu air isi ulang itu kan dijualan. Berarti kan pakai upah, pakai harga. Nah, itu tidak termasuk adanya air. Wakaza, begitu pula. La yustarotul amnu, tidak disyaratkan keamanan. Wakaza, begitu pula. La yustarotul amnu, tidak disyaratkan keamanan. Ala khurujil wakti, pada keluarnya waktu sholat. Jadi kalau umpamanya kita nyari air sampai keluar waktu sholat, mendingan nggak usah. In tayaqqanal ma'u, jika yakin adanya air, fi haddil ghausi, ada jarak pencarian air. Sangat jauh dia nih, ada. Saudaranya ngabarin, kita di Jakarta, dia di Kerawang. Ada nih air sih di sini banyak, udah pada kesini aja. Nah ini kita udah mau sholat zuhur. Kalau sekiranya itu akan menjadikan batasan waktu yang jauh, sehingga kita nggak cukup untuk waktu kita sholat, maka boleh kita tayamum. Ya udah deh, ntar kita habis sembahyang zuhur aja baru ke sana, nanti asar, maghrib, isya, biar sholatnya di sana. Sekalian silaturahmi di rumah keluarga, saudara. Gitu jadinya ya. Kita pahami terlebih dahulu penyebab tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah ketiadaan air, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena butuh untuk air tersebut. Kita baru saja membaca penyebab tayamum yang pertama, yaitu karena ketiadaan air. Ketiadaan airnya jangan cuma di rumah kita, tanya dulu ke tetangga, tanya dulu ke saudara. Jika memungkinkan untuk kita bisa menggunakan air dari rumahnya tetangga atau saudara tersebut, maka berarti kita belum boleh untuk tayamum. Atau boleh kita bisa tayamum, orang ada air, tapi kalau menyebabkan dengan kita minta air akan permusuhan atau dibayar, maka nggak usah, berarti itu sama saja posisinya ketiadaan air. Dan mencari airnya itu dari 4 arah, jangan cuma tetangga depan rumah, tapi tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Dan jarak pencariannya itu adalah 300 meter atau 300 lengan, 300 ziro gitu ya, 300 ziro. Wallahu a'lam bishawab.